kasih Kak kedatangan hari ini. Iya, terima kasih teman-teman udah datang. Intinya hari ini saya sama Bang John berniat untuk menjenguk Amar ya. Setidaknya untuk melihat dan juga memberi support lah buat Amar terkait dengan kondisi psikologisnya yang mungkin kurang baik ya untuk akhir-akhir ini. Kita pernah berhubungan baik. Ya, saya rasa dia saat ini butuh dukungan, butuh support dari orang-orang terdekatnya. Di tengah hujatan banyak orang, di tengah ujian hidup yang sedang dia hadapi. Jadi ya ini momentum yang pas aja sih untuk jenguk Amar, karena memang dia sudah dipenjara berkali-kali, kena kasus narkoba berkali-kali, diuji dengan orang tua yang meninggal, diuji dengan perceraian, dengan perpisahan, apalagi sekarang patah hati ya dia pasti. Saya coba support aja sih. Jadi dia mungkin jenguk niatnya mau bawa apa nih Amar? Tadi sih saya udah nyiapin buah ya, buah dan beberapa makanan. Cuma saya jadi Amar pasti terpuruk sekali, pasti sangat hancur sekali hatinya hari ini, saat-saat ini. Jadi ya saya berinisiatif untuk, oke, sepertinya ini momentum yang pas untuk menjenguk Amar, untuk ngasih dia support. Sepertinya Pak Jokowi cukup tertipu dengan apa ya? Oh ya, karena saya kenal baik dengan dia, saya tahu betul bagaimana karakter dia. Dia itu orangnya sangat perasa, dia orangnya sensitif, dia orangnya emosional. Jadi saya paham betul bahwa di saat kondisi-kondisi seperti ini dia sebenarnya butuh banyak orang. Tapi mungkin kalau menurut Bang John tidak sembarang orang bisa ngunjungin Amar ya, tergantung Amarnya mau atau enggak. Nah kemarin saya udah komunikasi sama Bang John, Amarnya sudah berkenan ya, menunggu juga untuk kita jenguk. Tapi kemarin udah komunikasi sama Bang John ya, kalau Zeda mau jenguk Amar, Amarnya juga ngasih respon welcome. Dia nungguin kita sih di dalam rutan. Kalau sampai betul memang dia menjual akun Instagram dan akun medsosnya, dia itu haknya dia. Setiap orang kan punya kebutuhan masing-masing ya. Saya tidak tahu bagaimana kondisi finansialnya dan saya juga tidak mau membahas itu terlalu dalam karena itu bukan ranah saya. Ya itu sah-sah aja sih. Mungkin karena saat ini memang kondisi finansialnya sedang diuji oleh Allah. Jadi ya mungkin Allah kasih rezeki dengan menjual akun Instagramnya dia, ya why not gitu. Terkait hukuman yang malah ditambahkan, gimana tanggapan Pak? Nah itu dia, itu yang membulatkan tekad saya untuk menjenguk dia. Kok kasihan banget ya, maksudnya hukumannya sudah berat semakin diperberat lagi. Ini dia makin terpuruk pasti di dalam penjara. Itulah akhirnya saya terketuk untuk kayaknya harus cepat deh jenguk Amar, nggak bisa ditunda lagi, kasihan. Itu aja. Ya sebenarnya banyak juga sih. Cuma kan kita ini kan ada persyaratan yang perlu dipenuhi, itu kan harus seizin Amar. Nah ini kan kami kan cuma memberitahu, kalau dia bilang jangan dulu om ya, kita kan sebagai PH kan nggak bisa memaksakan. Karena itu persyaratan utamanya kan di rutan juga kan diberitahu juga dulu sama dia, sama petugas, apakah orang yang berkunjung ini diterima apa tidak kan gitu. Kalau untuk jeda ya dia udah welcome lah. Dia bilang kapan om, katanya Mbak Jedaya mau datang. Tadi juga kita kan bicara hukumnya aja. Kalau masalah perasaan, masalah ya yang lain-lain, ya tentu dia mungkin lebih banyak nanti terbantu oleh Mbak Jeddah kan gitu. Saya tanya Amar mau dibawain apa, Bang John bilang dia suka buah gitu. Oh ya udah, suka buah, saya bawain buah. Tapi yang pasti sebelum saya datang ke sini, saya itu kan pasti akan bertanya dulu apakah Amar bersedia atau tidak menerima saya. Ya alhamdulillah dia welcome, dia bahkan nunggu juga hari ini untuk kita jenguk ya, kita berdua jenguk. Tapi Ya, akan mengawal terus gak sih, karena Oh iya. Amar cuma kayaknya KZD yang dipercaya. Oh iya, seperti kata Bang John tadi, dari sekian banyak teman-teman artis yang diizinkan, alhamdulillah dia welcome. Saya tidak tahu ya pertimbangannya apa dari Amar. Tapi yang pasti saya menganggap Amar sudah seperti sahabat ya, sudah seperti teman. Kita juga pernah dekat dan insya Allah lah dalam waktu dekat kita akan jenguk lagi ya Bang ya. Insya Allah kita akan coba untuk bicara dari hati ke hati sama Amar, karena dia pasti sekarang ini butuh support banget. Tapi yang pasti ya supportnya nggak semua orang dia mau datang gitu. Ya syukur kalau dia mau menerima saya. Tapi alhamdulillah hari ini, kemarin sih dapat kabar dari Amar, kamu jenguk lagi, ya udah saya jenguk lagi. Ya banyak hal dia bercerita tentang bagaimana kok bisa dia jatuh ke lubang yang sama lagi. Dia curhat sih, dia mencurahkan isi hatinya. Dan kita berdua juga ngobrol tentang anak-anaknya, tentang mantannya. Dia curhat banyak hal sih, ya. Dia happy, dia ceria banget, dia seneng banget dijenguk. Tapi ternyata memang aku mungkin artis pertama, bukan artis juga sih gue ya. Maksudnya dari kalangan public figure, dia nggak pernah mau dijenguk sih. Aku juga bertanya sama dia, kok kamu mau aku jenguk gitu? Kenapa artis-artis yang lain kamu nggak mau dijenguk?
Aku sempat ngasih pertanyaan itu ke dia. Tapi yang pasti kondisinya dia ceria banget sih. Aku tidak melihat. Oke lah, memang ada sedikit raut kekecewaan di wajahnya dia, tapi aku lihat dia fresh. Tadi dia habis olahraga, dia cerita habis main basket, keringetan, dia seger banget, badannya bersih, masih ganteng seperti yang dulu. Dan rambutnya juga udah rapi sih, rambutnya rapi, pokoknya dia kelihatan ganteng dan seger banget lah, fresh banget hari ini. Aku jenguk, aku tanya dulu, Amar suka makan apa di dalam lapas? Dia suka buah, karena memang sekarang ini dia sedang dia sedang mencoba untuk hidup sehat. Pertama, dia mencoba untuk menurunkan berat badannya seideal mungkin. Dia coba konsumsi makanan-makanan sehat. Pokoknya dia mencoba untuk memperbaiki diri lah di dalam lapas. Kalau curhatan itu banyak, tadi lumayan lama kan di dalam, sejam lebih ya. Curhatan sih banyak, cuman yang pasti gini, saya mencoba mencari tahu kenapa dia bisa jatuh ke lubang yang sama, apa penyebabnya. Yang pasti dia sampai mengkonsumsi obat terlarang itu bukan untuk merugikan orang lain, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk pesta party di diskotik. Kita juga tahu kan, dia digerebeknya aja kan di hotel sendirian. Nah, dari situ kan secara psikologis kita bisa melihat bahwa memang dia sedang ada dalam masalah yang cukup besar. Dia sedang mengalami tekanan hebat di dalam kehidupannya sampai dia mengkonsumsi itu berkali-kali. Sebetulnya sih dia itu butuh perhatian, butuh rangkulan secara psikologis ya, dalam arti motivasi, menguatkan dia baik secara psikis, mental maupun fisik, dalam arti bertemu langsung itu dia butuh banget sebenarnya. Makanya itulah kenapa hari ini saya mencoba untuk menyempatkan waktu lagi untuk menjenguk Amar. Tadi kan di dalam rutan itu kan ya memang mendengarkan curahan hatinya juga, tapi di satu sisi dia juga menguatkan aku gitu. Dia juga tahu masalah kasus KDRT ku sama Habib yang sudah sampai 1,5 tahun ini nggak jelas, nggak tahu tuh ada apa dengan penegak hukum kita sampai 1,5 tahun masih belum ditetapkan tersangka, padahal bukti-bukti sudah cukup hanya karena mempermasalahkan legal standing pernikahannya hanya secara agama, bukan secara negara. Itu kan sangat tidak adil gitu. Jadi saya tadi juga sempat ditanya sama Amar tentang kasus masalah saya. Karena seharusnya kan pihak kepolisian ini kan fokus pada kekerasannya, bukan pada status pernikahannya. Kalau sudah ada bukti visum dan sebagainya, kenapa belum ditangkap, belum dijadikan tersangka gitu loh. Jadi dia tadi juga mencoba untuk menguatkan saya, kamu juga sabar, kamu juga kuat. Ya kita saling menguatkan lah di dalam lapas tadi. Mencoba untuk ikhlas ya. Dia tadi juga, it's okay Zeda, aku baik-baik aja di sini. Tapi memang dia mengakui dia tidak mau dijenguk oleh teman-teman artis karena dia memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan tertentu. Aku juga nggak tahu kenapa kok aku yang diizinin. Ya mungkin dia juga punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi intinya dia senang banget dan minta sering-sering dijenguk sih. Minta sering ditanyain kabar. Dia senang sih diperhatiin. Mungkin selama ini cowok-cowok aja kali ya yang merhatiin dia ya. Cewek-cewek belum ada mungkin, atau mungkin dianya yang menutup diri, I don't know lah. Saya sama Amar dulu memang pernah dekat dan untuk saat ini masih berhubungan baik ya. Kalau untuk berpikir jodoh apa-apa itu bukan ranah saya untuk mengatakan gimana-gimananya, karena saya sama Amar saat ini cuma berteman aja, nggak lebih sih. Nah kan tahun kemarin kan saya sempat ngebelain Amar, saya ngasih dukungan support sama Amar di postingan Instagram saya. Tapi kan udah heboh tuh kan, se-Indonesia Raya, dunia akhirat udah pada heboh. Dan kondisinya Amar belum cerai secara resmi. Saya melihat ini kayaknya rentan fitnah gitu. Makanya dalam waktu dekat ini saya tahan. Saya tunggu setahun lebih untuk tidak jenguk Amar dulu. Karena dia masih belum selesai hubungannya. Nanti takut ada fitnah dari masyarakat ya, apalagi saya statusnya juga single, dia juga single, pasti ada aja lah gosip-gosip itu. Dan sekarang menurut saya waktu yang tepat sih, karena memang dia ujiannya sudah luar biasa banget ya. Maksudnya dia kena kasus narkoba berkali-kali, dia diuji dengan orang tuanya yang meninggal dunia, dia yatim piatu sekarang, ditambah lagi bercerai, ditambah lagi susah ketemu anak, ditambah lagi ditinggal kawin. Aduh, saya kalau jadi Amar juga nggak ngerti, saya nggak punya harapan hidup. Tapi alhamdulillah tadi saya coba untuk memotivasi dia, menguatkan dia. Kamu jangan pernah merasa sendiri, banyak orang yang mencintai kamu.
ada Allah yang menyayangi kamu, ada Rasulullah yang sayang kamu, ada keluarga, kamu punya anak-anak yang merindukan kamu punya Bang John, kamu punya aku yang insya Allah akan selalu mendoakan dan mensupport. Itu aja sih. Saya sih untuk apa sih dibanding-bandingkan? Ya kalau sama Ibel ya jauh lebih baik Ibel lah. Ibel lebih cantik, Ibel lebih soleha. Saya bukan siapa-siapa lah kalau dibandingkan Ibel. Dan nggak perlu juga sih dibanding-bandingin, buat apa gitu. Ya memang setiap manusia, apalagi perempuan, itu kan punya kapasitas kekuatan hati yang berbeda-beda. Nggak bisa kita banding-bandingin, oh yang ini kuat tuh, setia tuh, ditinggal suaminya bertahun-tahun di penjara, kasus narkoba juga, oke yang ini cepat nikah. Setiap orang punya kapasitas hati yang berbeda-beda, kita nggak bisa mengejudge. Mungkin dia punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, kita kan juga nggak tahu gitu. Tadi aku sempat nanya, misalkan mantan kamu jenguk kamu gimana Amar? Menurut dia cuman bilang buat apa? Kayaknya dia masih kecewa, ada kekecewaan dalam hatinya dia. Tapi ya udahlah, saya nggak mau bertanya terlalu dalam. Kalau dia curhat ya saya dengerin, kalau enggak ya saya nggak mau bahas. Cuman yang pasti saya melihat dia ada kekecewaan dan hatinya terluka lah dengan pernikahan mantannya. Ya kan kenalnya udah lama, dari 2013 udah kenal sama Amar Zoni, ketemu juga sering dulu kan. Cuman dulu karena ada kesalahpahaman saya sama dia, kita ribut-ribut kecil, saya blok nomornya. Jadi udah semenjak itu udah nggak ada komunikasi lagi karena saya kesel sama dia dulu. Sekitar tahun 2014-15 lah, saya blok WhatsApp-nya segala macem, komunikasi sama dia saya blok. Saya sempat kesel sama dia. Dia juga nggak nyangka sih saya ngejenguk dia. Dia pikir kamu kok bisa mau jenguk aku pikir kamu masih marah sama aku. Gara-gara yang dulu itu. Nggak apa-apa, itu udah masa lalu, ya udahlah. Jadi badannya sendiri makin oke kayak. Oh iya, dia nggak segemuk seperti yang diberitakan, nggak seburuk seperti yang diberitakan. Dia kelihatan fresh, ganteng, seger banget, olahraga dia rajin. Cuman memang dia makan sekarang cuman sekali sehari. Ya, aku juga nasehatin kalau makan jangan telat. Jam segini aja tadi dia belum makan. Tadi aku tanyain, udah makan apa belum? Belum, aku belum sempat makan. Aku makannya baru habis maghrib. Sarapan kamu habis maghrib. Aku omelin juga tadi, jangan gitulah, kasihan badannya. Tahun 2013 sebelum dia pacaran sama Ranti, dia memang udah hubungan baik sama aku. Dia tahu anakku umur berapa. Sekarang dia kaget, anak kamu udah gede ya, anak kamu udah besar. Tadi Salim juga cium tangan Amar juga. Si Aca tadi juga pengen ketemu Om Amar katanya. Ya udah, masuk aja kalau mau ketemu Om Amar. Amarnya juga senang banget tadi. Aca udah gede ya, dulu masih kecil banget katanya. Dalam kondisi yang sangat jatuh, terpuruk banget. Dan dia tuh dalam konteks tidak merugikan banyak orang. Dia kan mengkonsumsi narkoba hanya untuk mengatasi kekacauan dalam hidupnya gitu. Jadi ya kalau bisa jangan terlalu diperberatlah hukumannya. Kalau bisa cukup direhab aja, diberikan keringanan untuk hukumannya. Kasihan sih, saya ngelihat Amar kasihan. Belum aku jenguk dia hari ini, kita kan sempat komunikasi lewat telepon, lewat pengacaranya ya. Dia happy, dia ceria banget, dia senang banget dijenguk. Tapi ternyata memang aku mungkin artis pertama, bukan artis juga sih gue ya. Maksudnya dari kalangan public figure, dia nggak pernah mau dijenguk sih. Aku juga bertanya sama dia, kok kamu mau aku jenguk gitu? Kenapa artis-artis yang lain kamu nggak mau dijenguk? Aku sempat ngasih pertanyaan itu ke dia. Tapi yang pasti kondisinya dia ceria banget sih ya. Aku tidak melihat, oke lah memang ada sedikit raut kekecewaan di wajahnya dia, tapi aku lihat dia fresh. Tadi dia habis olahraga, dia cerita habis main basket, keringetan, dia seger banget, badannya bersih, masih ganteng seperti yang dulu. Dan rambutnya juga udah rapi sih, rambutnya rapi, pokoknya dia kelihatan ganteng dan seger banget lah, fresh banget hari ini waktu aku temuin.